Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi ekuitas dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang laporan arus kas. Pokok bahasan pada pertemuan ini antara lain manfaat dan format laporan arus kas serta menyusun laporan arus kas. Yuk kita bahas dulu pokok bahasan pertama, yaitu manfaat dan format laporan arus kas. Nah, sebelum kita mulai nih, di pokok bahasan ini ada 4 sub lagi nih. Pertama, kita akan bahas tentang manfaat laporan arus kas, kedua klasifikasi arus kas, ketiga kas dan setara kas, dan yang keempat format laporan arus kas. Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa sih tujuannya dibikin laporan arus kas? Kalian ingat nggak apa aja item-item yang ada di laporan arus kas? Apa aja yang dicatat di laporan arus kas? Nah, tujuan pertama laporan arus kas adalah menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode. Dan tujuan keduanya menyediakan informasi cash basis perusahaan terkait aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oleh karena itu, laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode. Dengan kata lain, kita akan merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir untuk periode tersebut. Berdasarkan tujuan tadi, maka manfaat laporan arus kas antara lain, pertama, melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dengan memeriksa hubungan antara item seperti penjualan dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, atau arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kenaikan atau penurunan kas adalah untuk memprediksi arus kas masa depan dengan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan data berbasis aktual saja. Kedua, membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Sederhananya, uang tunai sangat penting. Tanpa kas yang memadai, perusahaan tidak dapat menggaji karyawan, melunasi hutang, membayar dividen, atau memperoleh peralatan. Laporan arus kas menunjukkan dari mana kas perusahaan berasal dan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya. Ketiga, melihat perbedaan laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Angka laba bersih itu penting. Kenapa? Karena memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya, tetapi beberapa pihak kritis terhadap laba bersih berbasis akrual karena perusahaan harus membuat perkiraan untuk mencapainya. Beda halnya dengan uang tunai. Jadi, pembaca laporan keuangan bisa memperoleh manfaat dari mengetahui laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi dan dapat menilai sendiri keandalan angka pendapatan tersebut. Dan yang keempat, menghitung transaksi investasi dan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai. Selain aktivitas operasi, perusahaan melakukan transaksi investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset selain produk atau jasa perusahaan. Kegiatan pembiayaan meliputi pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan kewajiban meningkat atau menurun selama periode tersebut. Nah, tadi kan udah ada spoiler tentang klasifikasi laporan arus kas kan ya? Masih pada inget nggak? Jadi, laporan arus kas itu terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita bahas satu-satu per aktivitas ya. Pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, dan pembayaran tunai kepada pemasok dan karyawan untuk memperoleh persediaan dan beban. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi merupakan indikator kunci sejauh mana operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar pinjaman, mempertahankan kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan eksternal. Kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi umumnya melibatkan aset tidak lancar dan mencakup membuat dan menagih pinjaman, serta memperoleh dan melepaskan investasi dan aset produktif berumur panjang. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi itu penting karena arus kas mencerminkan sejauh mana pengeluaran telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Ketiga, aktivitas pendanaan.
Aktivitas pendanaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas serta termasuk memperoleh uang tunai dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, memperoleh modal dari pemilik dan memberi mereka pengembalian, dan pengembalian investasi mereka. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna dalam memprediksi klaim arus kas masa depan oleh penyedia modal kepada perusahaan. Nah, berikut komponen-komponen dalam menghitung kas masuk dan kas keluar untuk aktivitas operasi. Kas masuk bisa berasal dari penjualan barang atau jasa dan dari pengembalian pinjaman dan penerimaan dividen. Sedangkan kas keluar bisa berasal dari pembayaran suppliers, gaji karyawan, bayar pajak, pelunasan hutang, dan biaya-biaya lainnya. Aktivitas operasi ini item-itemnya diperoleh dari laporan laba rugi. Sedangkan untuk aktivitas investasi, kas masuknya berasal dari penjualan aset tetap, penjualan obligasi perusahaan lain, dan penerimaan pelunasan pinjaman dari perusahaan lain. Sedangkan kas keluarnya bisa berasal dari pembelian aset tetap, pembelian obligasi, dan memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Item-itemnya bisa dilihat di aset tidak lancar ya. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Kas masuknya bisa berasal dari penjualan sekuritas dan penerbitan obligasi atau wesel. Kas keluarnya bisa dari pembayaran dividen dan untuk membayar hutang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham. Dasar yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, sehingga mudah dikonversi menjadi uang tunai dan sangat dekat dengan waktu jatuh tempo sehingga risiko perubahan nilainya tidak signifikan. Berikut adalah laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. By the way, ada dua metode untuk menyusun laporan arus kas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. 3 aktivitas yang kita diskusikan tadi merupakan format umum dari laporan arus kas. Bagian kegiatan operasi selalu muncul pertama kali, diikuti oleh bagian aktivitas investasi dan kemudian bagian aktivitas pendanaan. Sebuah perusahaan melaporkan arus masuk dan arus keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah. Artinya, arus kas keluar dari pembelian properti dilaporkan secara terpisah dari arus kas masuk dari penjualan properti. Demikian pula, arus kas masuk dari penerbitan utang dilaporkan secara terpisah dari arus kas keluar dari penghentiannya. Kenaikan atau penurunan bersih kas yang dilaporkan selama periode tersebut harus merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir seperti yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan komparatif. Format umum laporan arus kas menyajikan hasil dari 3 aktivitas yang dibahas sebelumnya, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, sekarang kita mulai nyusun laporan arus kas yuk. Perusahaan menyusun laporan arus kas secara berbeda dari ketiga laporan keuangan dasar lainnya. Laporan tidak disiapkan dari neraca saldo yang disesuaikan. Laporan arus kas memerlukan informasi rinci mengenai perubahan saldo akun yang terjadi antara 2 titik waktu. Neraca saldo yang disesuaikan tidak akan memberikan data yang diperlukan. Akibatnya, perusahaan harus menyesuaikan efek penggunaan akuntansi aktual untuk menentukan arus kas. Informasi untuk mempersiapkan pernyataan ini biasanya berasal dari 3 sumber. Pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Laporan ini memberikan jumlah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Kedua, data laporan laba rugi periode berjalan. Data ini untuk membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut. Ketiga, beberapa transaksi. Data transaksi yang dipilih dari buku besar memberikan informasi rinci tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan kas selama periode tersebut. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber data di atas melibatkan 3 langkah utama. Langkah 1, tentukan perubahan kas. Prosedur ini mudah banget. Perusahaan dapat dengan mudah menghitung selisih antara saldo kas awal dan akhir dari pemeriksaan laporan posisi keuangan komparatifnya. Langkah 2, tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Prosedur ini cukup rumit. Langkah ini tidak hanya memerlukan analisis laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan komparatif posisi keuangan serta data beberapa transaksi. Langkah ketiga, tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus menganalisis semua perubahan lain dalam laporan posisi keuangan untuk menentukan pengaruhnya terhadap kas. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2 metode penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung hanya memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas operasi, sedangkan metode tidak langsung menggunakan laba bersih sebagai basisnya dan mengubah pendapatan menjadi arus kas melalui penyesuaian-penyesuaian.
Nah, kita bahas dulu contoh soal untuk metode tidak langsung. Konsultan pajak A berdiri tanggal 1 Januari 2019 dengan penerbitan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp1 senilai Rp60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, furniture, dan peralatan. Perusahaan memberikan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Laporan posisi keuangan komparatif awal dan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut. Total aset serta kewajiban dan ekuitasnya adalah Rp85.000. Berikut adalah laporan laba rugi dan beberapa informasi tambahannya. Laba bersih konsultan pajak adalah Rp34.000 dan ada pembagian dividen sebesar Rp14.000. Nah, step 1 masih ingat kan? Tentukan perubahan kas. Jadi, kita hitung dulu nih selisih antara awal dan akhir tahun 2019. Daripada kerja 2 kali, kita langsung aja hitung selisih semua komponen neraca ya. Untuk kas selisihnya Rp49.000, untuk piutang usaha selisihnya Rp36.000. Step kedua, tentukan arus kas bersih aktivitas operasi. Untuk step ini, perusahaan harus melakukan beberapa langkah lagi nih. Pertama, menentukan pendapatan dan biaya pada basis kas. Kedua, mengeliminasi efek dari transaksi-transaksi laporan laba rugi yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan kas. Ketiga, mengubah laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Pertama, kita lihat dulu peningkatan piutang usaha. Pada tanggal 1 Januari 2019, saldo piutang usahanya kan 0, sedangkan pendapatannya Rp125.000. Di neraca kan diketahui saldo piutang usahanya tanggal 31 Desember 2019. Maka penerimaan dari pelanggan terkait penjualan secara kredit adalah Rp89.000 yang diperoleh dari saldo pendapatan dikurangi dengan saldo piutang usaha tanggal 31 Desember 2019. Untuk menyesuaikan laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, konsultan pajak harus mengurangi kenaikan piutang usaha sebesar Rp36.000 dari laba bersih. Ketika saldo piutang usaha berkurang, penerimaan kas lebih tinggi dari pendapatan yang diakui dengan dasar akrual. Oleh karena itu, perusahaan menambah laba bersih sejumlah penurunan piutang untuk sampai pada kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Hutang usaha meningkat sebesar Rp5.000 selama tahun berjalan. Ketika utang usaha meningkat sepanjang tahun, beban basis akrual akan melebihi beban basis kas. Mengapa? Karena konsultan pajak mengeluarkan biaya, namun sebagian dari biaya tersebut belum dibayarkan. Untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, konsultan pajak harus menambahkan kembali kenaikan utang usaha sebesar Rp5.000 ke laba bersih. Sebagai hasil dari penyesuaian piutang dan utang usaha, konsultan pajak menentukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp3.000 untuk tahun 2019. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pendanaan. Pertama, kita input dulu kenaikan kasnya. Seperti yang udah kita peroleh di step 1, kenaikan kasnya adalah Rp49.000. Kemudian kita input kenaikan piutang. Kenaikan piutang sebesar Rp36.000. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kenaikan piutang usaha pada neraca harus dikurangi pada laporan arus kas untuk menyesuaikan laba bersih dengan kas bersih. Kemudian, kita input kenaikan hutang usaha sebesar Rp5.000. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kenaikan hutang usaha harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Setelah konsultan pajak menghitung kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah ada perubahan lain dalam akun-akun laporan posisi keuangan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kas. Misalnya, pemeriksaan atas sisa akun laporan posisi keuangan konsultan pajak menunjukkan peningkatan baik saham biasa maupun laba ditahan. Modal saham biasa mengalami kenaikan sebesar Rp60.000 yang dihasilkan dari penerbitan saham biasa secara tunai. Penerbitan saham biasa dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Dua item yang menyebabkan peningkatan laba ditahan sebesar Rp20.000 adalah laba bersih sebesar Rp34.000 meningkatkan laba ditahan, pengumuman dividen Rp14.000 menurunkan laba ditahan. Sehingga beginilah laporan arus kas konsultan pajak. Laba bersih diperoleh dari laporan laba ruginya konsultan pajak. Untuk arus kas kegiatan operasi, akhirnya diketahui kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp3.000 dan saldo kas 31 Desember 2019 matching dengan saldo kas yang ada di neraca. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kok nggak ada aktivitas investasi ya? Gini guys, di soal kan nggak dibahas informasi tambahan tentang kegiatan investasi ya, jadi nggak usah overthinking ya. Kemudian kita susun laporan arus kas untuk tahun kedua, yaitu tahun 2020.
Nah, berikut ilustrasi untuk laporan posisi keuangan komparatif konsultan pajak untuk tahun 2020 dan 2019 beserta selisihnya. Dan ini adalah komponen kewajiban dan ekuitasnya. Dan ini adalah laporan laba rugi untuk tahun 2020, diketahui laba bersihnya 134.000. Ada beberapa informasi tambahan, yaitu perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 18.000, perusahaan memperoleh kas sebesar 150.000 melalui penerbitan obligasi jangka panjang, tanah, bangunan, dan equipment dibeli secara tunai. Yuk kita kerjain dulu step satunya, menentukan perubahan kas. Di slide sebelumnya kan udah ada tuh selisih dari semua komponen neracanya, berarti sekarang kita tinggal nyari nih berapa selisih kas. Nah, ketahuan tuh ternyata kas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12.000 dibandingkan tahun 2019. Kemudian kita tentukan arus kas bersih dari kegiatan operasional. Nah, dari beberapa akun yang ada di bagian aset, ada beberapa nih ternyata yang mempengaruhi aktivitas operasi. Salah satunya adalah piutang usaha yang ternyata mengalami penurunan sebesar 10.000. Karena piutang usaha tersebut mengalami penurunan, maka piutang usaha tersebut akan menambah laba bersih. Kemudian akun kedua yang mempengaruhi aktivitas operasi adalah biaya dibayar di muka. Ternyata nih tahun 2019 belum ada akun ini. Jadi di tahun 2020 saldo biaya dibayar di muka meningkat sebesar 6.000. Karena biaya dibayar di muka meningkat, maka akun ini akan mengurangi laba bersih. Kemudian akun ketiga yang mempengaruhi aktivitas operasi adalah hutang usaha. Ternyata nih di tahun 2020 akun ini mengalami kenaikan sebesar Rp35.000, sehingga kenaikan utang usaha akan menambah laba bersih. Last but not least, ternyata biaya depresiasi juga mempengaruhi aktivitas operasi loh. Nah, biaya depresiasi ini ada di laporan laba rugi sebesar Rp21.000. Nah, akun ini tuh akan menambah laba bersih ya guys. Maka diperolehlah kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp194.000 yang diperoleh dari laba bersih dan rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih. Berikutnya kita ke step ketiga. Nah, untuk aktivitas investasi udah ada nih di tahun kedua. Ada pembelian tanah sebesar Rp70.000. Pembelian tanah berarti mengeluarkan kas, makanya sifatnya mengurangi ya. Kemudian ada pembelian bangunan sebesar Rp200.000, sifatnya juga mengurangi ya. Kemudian ada pembelian equipment sebesar Rp68.000, karena sifatnya juga mengurangi, maka total kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah Rp338.000. Aktivitas terakhir adalah aktivitas pendanaan. Yang menjadi aktivitas pendanaan adalah hutang obligasi dan pembayaran dividen tunai. Hutang obligasi digolongkan sebagai kas masuk, makanya ditambah ya, sedangkan pembayaran dividen tergolong ke kas keluar. Sehingga diketahui kas bersih untuk kegiatan pendanaan adalah Rp132.000. Nah, ini rekapitulasi arus kas untuk kegiatan operasi dan kegiatan investasi. Nah, setelah dihitung semua, diperolehlah kas 31 Desember 2020 sebesar Rp37.000, matching bukan dengan saldo kas di neraca? Nah, untuk mempermudah kalian dan gak bikin lama-lama mikir, akun ini menambah atau mengurangi ya? Ini dia jalan ninjanya. Yang menambah net income pada aktivitas operasi adalah biaya depresiasi, amortisasi, peningkatan pajak tertangguh, kerugian karena investasi, penjualan, dan penurunan nilai, penurunan piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka, hutang usaha, serta accrued liabilities. Sedangkan untuk yang mengurangi laba bersih ada amortisasi obligasi, penurunan pajak tertangguh, laba dari investasi saham biasa dengan menggunakan metode ekuitas, keuntungan dari penjualan aset tetap, peningkatan piutang, peningkatan persediaan, peningkatan biaya dibayar di muka, penurunan utang usaha, dan penurunan accrued liabilities. Kalau misalnya lupa nih kenapa bisa dikurangi atau ditambah, logikanya adalah kita lihat dulu nih pengaruh penerimaan atau pengeluaran dari pendapatan yang diakui dengan basis aktual. Kalian harus ingat, basis yang digunakan di laporan arus kas adalah basis kas ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang laporan arus kas. Sampai jumpa minggu depan dengan lanjutan materi laporan arus kas ini ya. Bye!